Kebakaran melanda Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya pada Jumat pagi. Kebakaran melanda lantai 5 Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSU Dr. Sutomo Surabaya pada Jumat pagi. Dari Surabaya, polisi mulai menyelidiki penyebab kebakaran di Gedung Pusat Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marina Rizky Saputri, mahasiswa program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis mengenai isu aktual pelayanan rumah sakit dengan judul Dari Krisis Menuju Resiliensi. Analisis keputusan strategis pasca kebakaran RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Saya memilih isu ini karena kebakaran yang terjadi di RSUD Dr. Sutomo bukan hanya menjadi sebuah peristiwa darurat, tapi juga menjadi pengingat bahwa rumah sakit harus selalu siap menghadapi berbagai risiko tanpa mengorbankan keselamatan pasien maupun keberlangsungan pelayanan. RSUD Dr. Sutomo merupakan salah satu rumah sakit rujukan nasional dengan kompleksitas pelayanan yang sangat tinggi. Kebakaran yang terjadi di area rumah sakit menjadi perhatian publik karena berpotensi mengganggu pelayanan kritis seperti instalasi gawat darurat, intensive care unit, kamar operasi, laboratorium, farmasi, dan pelayanan spesialistik lainnya. Berdasarkan pemberitaan, proses evakuasi berlangsung dengan cepat dan pelayanan kepada pasien tetap dapat diberikan. Hal ini menunjukkan adanya respon awal yang baik dari rumah sakit. Namun bagi saya, isu ini jauh lebih besar daripada sekedar peristiwa kebakaran. Peristiwa ini menunjukkan bahwa rumah sakit merupakan organisasi dengan tingkat risiko yang tinggi. Gangguan pada infrastruktur dapat berdampak langsung terhadap keselamatan pasien, operasional pelayanan, reputasi rumah sakit, hingga kepercayaan masyarakat. Keputusan pertama adalah memperkuat sistem keselamatan infrastruktur rumah sakit melalui pendekatan Smart Hospital. Manajemen perlu melakukan audit menyeluruh terhadap sistem kelistrikan, jaringan gas medis, sistem HVAC, panel distribusi listrik, serta seluruh sistem proteksi kebakaran. Selain itu, rumah sakit perlu mengembangkan Smart Building Management System yang terintegrasi dengan sensor asap, sensor suhu, monitoring kelistrikan, CCTV berbasis Artificial Intelligence, serta dashboard monitoring secara real-time. Kemudian untuk keputusan strategis yang kedua, yaitu mengembangkan Hospital Disaster dan Business Continuity Center. Keputusan yang kedua ini sebagai pusat koordinasi kesiapsiagaan bencana. Unit ini bertanggung jawab untuk menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi Hospital Disaster Plan serta Business Continuity Plan agar rumah sakit tetap memberikan pelayanan saat terjadi kondisi darurat. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain menyediakan ruang pelayanan cadangan, memastikan ketersediaan backup listrik dan server, menyiapkan jalur evakuasi pasien kritis, serta memperkuat kerjasama dengan rumah sakit jejaring sebagai bagian dari sistem rujukan darurat. Menurut saya, pembentukan unit ini merupakan pengembangan layanan bernilai tambah karena tidak hanya meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran, tetapi juga memperkuat ketahanan rumah sakit dalam menghadapi berbagai jenis bencana lainnya. Inti dari keputusan yang ketiga ini adalah memastikan bahwa setiap proses tanggap darurat tetap memberikan perlindungan yang setara kepada seluruh pasien serta seluruh staf rumah sakit. Kelompok rentan seperti pasien ICU, bayi baru lahir, anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penyandang disabilitas memerlukan proses evakuasi yang berbeda. Oleh karena itu, rumah sakit perlu memiliki jalur evakuasi yang ramah disabilitas, area kumpul yang aman, serta prosedur evakuasi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Namun di sisi lain, pemanfaatan teknologi juga harus diperkuat melalui penggunaan barcode atau RFID untuk identifikasi pasien, dashboard monitoring kondisi fasilitas secara real time,
aplikasi komunikasi darurat, serta integrasi dengan SIM RS agar informasi pasien tetap dapat diakses dengan aman selama proses evakuasi. Menurut saya, rumah sakit yang tangguh bukan hanya sekedar rumah sakit yang mampu bertahan dari krisis, tetapi juga rumah sakit yang mampu bertahan, mampu menjadi lebih tangguh, dan tetap memberikan pelayanan yang aman, inklusif, serta tetap berkualitas kepada seluruh pasien setelah terjadinya krisis tersebut. Sekian presentasi dari saya, semoga analisis yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya kepemimpinan strategis dalam membangun rumah sakit yang tangguh, adaptif, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.